Halo sahabat militer, beredarnya berita rencana penjualan 2 unit kapal perang yang hendak dilakukan oleh Presiden Jokowi hangat diperbincangkan oleh kalangan pecinta alutsista NKRI. Kabar rencana penjualan ini bermula saat Presiden Jokowi surati Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk meminta persetujuan penjualan 2 unit kapal perang tersebut. Kabarnya kapal perang yang hendak dijual ini tak lain merupakan kapal TNI Angkatan Laut, yakni KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. Lantas, bagaimana kelanjutan kabar serta spesifikasi 2 kapal perang yang rencananya akan dijual tersebut? Yuk langsung saja kita simak dalam tayangan berikut. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima surat permohonan penjualan kapal perang KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 dari Presiden Joko Widodo. Surat permohonan tersebut dibacakan dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 DPR tahun 2021 hingga tahun 2022 pada Selasa 11 Januari tahun 2022. Isi surat tersebut juga dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR, yakni Muhaimin Iskandar selaku pimpinan sidang di ruang rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Surat nomor R52/10/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, hal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal XKRI Teluk Mandar 514 dan kapal KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan. Menurut Muhaimin, surat-surat tersebut akan kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Katanya, terkait surat tersebut, anggota Komisi 1 DPR Majen TNI Tubagus Hasanuddin menjelaskan inti dari surat tersebut. Menteri Pertahanan melalui Presiden meminta perubahan status kedua KRI tersebut karena sudah tidak digunakan sebagai kapal tempur atau kapal perang. Intinya surat itu kira-kira surat minta perubahan status KRI yang diajukan oleh Menhan ke Presiden, 2 KRI yang tidak berlaku lagi, kata Hasanuddin saat dikonfirmasi. Alasannya, Hasanuddin menjelaskan kedua KRI tersebut tidak lagi memiliki teknologi mumpuni, sehingga harus disposal dan tidak bisa lagi menjadi kapal tempur atau kapal perang. Dalam hal ini, kata politikus PDIP ini, pemerintah meminta persetujuan DPR RI mengenai perubahan status kedua KRI ini. Setelah diambil alat navigasi dan juga senjatanya, terserah pemerintah apakah ingin menjualnya atau digunakan untuk keperluan non-militer. DPR memberikan persetujuan diambil senjata dan juga alat navigasi, mau dijual atau dipakai keperluan non-militer, ya terserah pemerintah. Begitu ungkapnya. Untuk spesifikasi, di luar dari berita rencana penjualan kedua kapal perang tersebut, mari kita simak seperti apa spesifikasi kedua kapal perang, yakni KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. Kita mulai dari kapal perang KRI Teluk Mandar 514 yang merupakan buatan perusahaan Korea Tacoma SY, Masan Korea Selatan tahun 1981. Kapal ini termasuk jenis kapal pendarat atau landing ship tank kelas Tacoma. KRI Teluk Mandar mempunyai panjang 100,2 meter dengan lebar 15,4 meter dan draft 4,2 meter. Kapal ini digerakkan oleh 2 shaft diesel bertenaga 5.600 horsepower dan mampu melaju dengan kecepatan 15 knot. Kapal perang ini dilengkapi persenjataan senapan mesin 3x40 mm, 2x20 mm, dan 2x12,7 mm. Kapal yang pelabuhan utamanya di Armada Barat TNI Angkatan Laut ini memiliki dek helikopter pada bagian belakang untuk operasi udara.
KRI Teluk Mandar mampu menampung hingga 117 orang awak kapal, termasuk perwira. KRI Teluk Mandar dilengkapi oleh pengangkut tentara dan mampu membawa 202 tentara infanteri. Kita beralih ke KRI Teluk Penyu 513. Kapal perang ini sekelas dengan KRI Teluk Mandar, yakni termasuk dalam jenis kapal pendarat atau landing ship tank, kelas Tacoma. Kapal buatan tahun 1981 ini juga diproduksi oleh perusahaan Korea Selatan, Tacoma SY, Masan Korea Selatan. Untuk spesifikasinya, KRI Teluk Penyu 513 memiliki panjang 100 meter, lebar 15,4 meter, dan draft 4,2 meter. Kapal dengan bobot 3.770 ton mampu membawa keperluan logistik seperti perlengkapan dan juga tank serta mengangkut 202 tentara infanteri. Beberapa misi yang telah dilakukan KRI Teluk Penyu adalah salah satunya menangkap kapal MV Choki Navy pada 21 September 2007. Kapal Choki Navy ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Selain itu, KRI Teluk Penyu juga pernah mengangkut 900 orang ex-Gavatar dari Pelabuhan Dwi Kora Pontianak menuju Pelabuhan Tanjung Priok pada Jakarta 30 Januari 2016. Nah sahabat militer, itulah kabar dan spesifikasi dua kapal perang yang hendak dijual oleh Presiden Joko Widodo. Kita berharap saja semoga dengan penjualan kapal tersebut nantinya NKRI lebih diperkuat lagi dengan alutsista laut, darat, serta udara yang lebih mumpuni guys. Jika kamu punya pendapat atau opini boleh ketik di kolom komentar ya guys. Like dan share juga video ini. Thanks for watching.